Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqallahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini khatib menyeru kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang semaksimal mungkin. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Karena dengan sifat takwa inilah kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap problematika hidup yang kita alami. Termasuk problematika yang sedang kita hadapi dalam pesta demokrasi yang sedang kita hadapi saat ini. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, bangsa Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi dengan memilih pemimpin bangsa ini. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Kita juga memilih para wakil kita di lembaga legislatif dengan banyak konstituen yang ikut serta di dalamnya. Tentunya tidak setiap orang di antara kita memiliki pilihan yang sama. Setiap orang di negara kita memiliki hak untuk menentukan kepada siapa suara berpihak. Entah itu kepada paslon 1, paslon 2 ataupun paslon 3. Setiap kita pasti memiliki alasan masing-masing mengapa memilih paslon capres dan cawapres tersebut. Dan suara itulah yang nanti juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memilih salah satu paslon tersebut? Sudah menjadi kewajiban kita juga sebagai makhluk yang ditakdirkan berbeda untuk menghormati pilihan orang lain.
Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang perbedaan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua saling memahami karakter satu sama lain. Perbedaan ini tercermin dalam setiap pendapat dan pilihan berbeda antar tiap-tiap individu, termasuk dalam menentukan pemimpin bangsa kita dalam pemilu kemarin. Berbeda boleh, akan tetapi bermusuhan dan saling menghina juga merendahkan sangat dilarang oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang lainnya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Senada dengan ayat Al-Quran ini, Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada umatnya untuk jangan saling bermusuhan, membenci dan mendengki akibat perbedaan langkah dan pendapat yang dipilih. Beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruh. Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hal perbedaan yang harus diiringi dengan perdamaian ini, kita dapat meniru kisah antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali dikala keduanya berbeda dalam urusan politik. Kisah ini diceritakan dalam buku ensiklopedia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ditulis secara komprehensif oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saghaf. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam ini terbelah menjadi dua golongan, khususnya ketika di akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan hingga terbunuhnya beliau dan digantikan oleh Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya berperan sebagai penengah antara pemberontak dan Utsman, akhirnya dengan terpaksa dipilih sebagai khalifah oleh penduduk Madinah meskipun awalnya menolak. Pengangkatan Ali ini menimbulkan ketidakpuasan pada diri Sayyidah Aisyah yang kala itu berada di Mekah. Menurut Sayyidah Aisyah, seharusnya pembunuh Khalifah Utsman ini ditemukan dan diadili dahulu, baru Ali dipilih oleh masyarakat dalam kondisi damai dan tenang. Nah, pendapat Aisyah ini berbeda dengan masyarakat Madinah yang menimbang kepemimpinan tidak boleh kosong dan harus tetap berjalan. Sehingga sejak saat itulah hubungan keduanya agak bersinggungan dalam perihal pandangan politik. Hingga
Sayyidah Aisyah menuntut agar kasus pembunuhan Utsman dituntaskan. Hingga kian hari keadaan antara pendukung Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah ini kian memanas dan terjadilah perang yang disebut dengan peristiwa Perang Jamal atau Perang Unta. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kendati keduanya pernah terlibat dalam perbedaan politik, akan tetapi pada hakikatnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali ini tidak ingin berperang, tidak ingin bermusuhan, apalagi saling caci mencaci. Keadaan dan kondisi politiklah yang membuat keduanya terpaksa berbeda dalam menentukan langkah, ditambah oleh dorongan pengikut mereka. Bahkan jamaah sekalian, diriwayatkan dalam Tarikh At-Tabari, dikisahkan keduanya pernah saling bertemu di kala kondisi politik memanas. Dan Ali menyapa serta menanyakan kabarnya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana kabar engkau?" "Baik, alhamdulillah," jawab Aisyah. "Semoga Allah senantiasa mengampuni engkau," ujar Ali mendoakan Aisyah. Selain itu, diceritakan pula dalam Tarikhul Madinah karya Ibnu Syabah bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah sama sekali ingin memakjulkan kepemimpinan Ali. Beliau murni hanya ingin keadilan ditegakkan dan pelaku pembunuhan Utsman bin Affan ditemukan. Sayyidah Aisyah juga sangat objektif dan tidak emosional dalam bersikap pasca selesainya peristiwa besar tersebut. Tatkala ketika Syuraih bin Hani datang kepada Sayyidah Aisyah untuk menanyakan bagaimana tata cara mengusap khuf atau sepatu, Sayyidah Aisyah merekomendasikan Syuraih agar bertanya kepada Sayyidina Ali yang cukup mapan dan mengetahui mengenai praktek penyuciannya. Begitupun dengan Sayyidina Ali. Dalam pandangan serta akal sehatnya ia pernah menyebutkan, andai saja seorang perempuan dapat diangkat menjadi khalifah, maka yang pantas menduduki jabatan tersebut tentu saja Aisyah. Dari kisah ini kita dapat melihat bagaimana keduanya tetap rukun, saling memuji dan menjaga objektivitas meskipun memiliki pandangan politik yang berbeda. Kerukunan antar keduanya dapat kita jadikan teladan dan contoh dalam pesta demokrasi tahun ini. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah serta penjelasan terkait kerukunan yang harus dipelihara dikala setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Semoga kita diberikan pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana yang dihasilkan dari proses yang jujur dan adil. Semoga segala proses demokrasi ini dijauhkan dari segala jenis kecurangan dan kezaliman. Semoga para pejuang kebenaran, mulai dari KPU, Bawaslu, para penegak hukum, para tim ses dari masing-masing paslon yang ingin menegakkan keadilan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menegakkan keadilan dan kejujuran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbangkan segala jenis kecurangan dan kezaliman negeri ini yang akhirnya melahirkan pemimpin yang amanah, jujur, adil, jauh dari kata kolusi, korupsi dan nepotisme. Akhirnya negeri ini lahir sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita dapat menjaga kedamaian dan bangsa Indonesia seluruhnya selalu berada dalam ketenangan, kemakmuran serta kemaslahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Stawu aqimus sholat diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.